Baik, terima kasih Pak Arto, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amantu billah wa a'tasamtu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يومه مثل أمسه فهو خاسر ومن كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح وَمَنْ كَانَ يَوْمُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ. Rawahul Baihaqi al-hadis amma ba'd. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekarti sebagai pembina kita yang saya muliakan, Bapak Ibu para pengurus, Bapak Ibu para jamaah, semuanya saja yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat rahmat, taufik hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita dapat bermuajahah lewat HP dan laptop kita masing-masing dalam satu niatan, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini untuk thalabul ilmi khususnya pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya semoga salawat beserta salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah kajian online Asy-Syifa rahimakumullah. Pagi ini kita sudah di ambang penghujung tahun 2022 Masihiyah. Dan insya Allah kita akan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk bertemu tahun baru Masihiyah, yaitu tahun 2023 yang akan diawali hari Ahad, tanggal 1 Januari tahun 2023. Insya Allah kajian hari Ahadnya libur lagi para jamaah. Jadi kemarin juga libur, Ahad kemarin. Insya Allah Ahad besok tanggal 1 juga libur karena tanggal merah sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para pengurus. Bapak Ibu, sesungguhnya bukan hanya karena pergantian tahun, bahkan pergantian hari demi hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59, ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bu Indri mungkin langsung bisa diterjemahkan. Nggih, ayat 8 nggih Ustaz. Ayat 8 nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggal. Bu Indri, kok 8? Ayat 18 maksud saya. Nggih, ngapunten. Nggih. Diulangi nggih. Saya ulangi Ustaz. Nggih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Bu Indri. Iya, Ustaz. Bapak Ibu para jamaah, Allah bertanya kepada kita, ya. Jadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Hendaklah setiap jiwa atau setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Kita sudah mempersiapkan apa untuk hari akhirat itu? Untuk kehidupan yang abadan abada, kehidupan yang selama-lamanya di akhirat nanti. Apa yang sudah kita siapkan? Ya. Jadi tentu kita harus mempersiapkan dua hal pokok, yaitu amanu wa amilus solihat. Realisasi daripada amilus solihat, termasuk pada pagi hari ini, kita sedang ngaji bersama-sama ini adalah merupakan realisasi amilus solihat. Amal yang soleh. Itu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari akhirat nanti. Iman dan amal yang soleh. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita, "Mangkana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini seperti hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah syariat agama Allah, agama Islam ini, jemaah. Selalu mengajak kepada kita untuk menuju hal-hal yang positif, bahkan yang konstruktif. Ya, harus ada peningkatan. Jadi harusnya di tahun 2023 nanti kita harus lebih baik, lebih semangat ngajinya, lebih semangat ibadahnya, lebih semangat bekerjanya, lebih semangat untuk berdakwahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita harus mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu sebagai orang yang robih, orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung. Jadi harus ada peningkatan. Kalau terjadi peningkatan dalam hal-hal yang positif dan konstruktif itu, jamaah, maka yakinlah para jamaah, di penghujung akhir hayat kita, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan predikat husnul khotimah. Ini kan yang terpenting, ya. Karena baik, penghujungnya insya Allah husnul khotimah. Itu yang menjadi harapan kita semua. Oleh sebab itu, dalam kajian pagi hari ini, kita akan membahas tentang cara menghancurkan dua macam syahwat yang menjadi sumber timbulnya penyakit, baik penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah. Jamaah rahmatullah. Jadi dua macam syahwat itu, para jamaah, adalah yang pertama syahwat nafsu perut. Kita masih mengenang dan mengingat bahwa
Nabi dan Rasul Allah yang pertama, namanya Nabiullah Adam alaihissalam. Itu pun dikeluarkan oleh Allah dari negeri keabadian, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tergoda oleh nafsu perut, kan? Sudah diberikan kebebasan oleh Allah untuk menikmati apapun makanan yang ada di dalam surga, minuman yang ada di dalam surga. Hanya melarang satu saja, ya, satu pohon yang tidak boleh didekati, jangankan dimakan buahnya, didekati saja tidak boleh. Tapi karena tergoda dengan nafsu perut, bukan saja Nabiullah Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, sampai beliau mengambil buahnya dan dimakan beserta istrinya, dan itu yang menjadi sebab Allah menurunkan beliau berdua dari negeri keabadian surga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke negeri yang penuh dengan kekacauan, yang penuh dengan bencana, yang penuh dengan penyakit. Itulah negeri dunia yang kita tempati saat ini. Okay. Jadi dikeluarkannya Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya Ibu Hawa pun karena tergoda nafsu perut. Okay. Karena tergoda nafsu perut. Nah, berangkat karena nafsu syahwat perut, maka itu akan diikuti para jamaah. Dan inilah yang kedua, macam syahwat yang kedua. Ya, jadi berangkat dari nafsu syahwat perut itu para jamaah akan diikuti oleh nafsu syahwat farji, nafsu syahwat kemaluan kita. Itu berangkat dari adanya nafsu syahwat perut. Oke, maka akan diikuti oleh adanya nafsu syahwat farji kita. Oke. Sehingga kemudian kalau sudah nafsu syahwat farji itu terus membara, naudzubillah min dzalik, akan menjadi sebab terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian nafsu syahwat farji ini disalurkan kepada istri kita, itu sesuatu yang memang menjadi nilai ibadah. Tetapi persoalannya kan, jika itu kemudian nafsu syahwat farji itu disalurkan kepada yang bukan halal untuk kita, itulah para jamaah yang menjadi masalah besar. Itu yang menjadi masalah yang besar. Para jamaah rahimahullah, karena memperbanyak makan, memperbanyak minum, itu juga menjadi pemicu untuk memperbanyak harta kekayaan kita. Kalau sudah kita miliki harta kekayaan yang banyak, itu menjadi pemicu timbulnya rasa hormat untuk diri kita. Kita menjadi semacam memiliki kedudukan, ya, yang tinggi karena ya kaya, akhirnya semua orang menghargai kita, menghormati kita. Itu berangkat dari nafsu syahwat perut. Sehingga kemudian ketika sudah terjadi seperti itu, para jamaah, terjadilah bermacam-macam ketololan pada diri kita. Terjadilah bentuk-bentuk persaingan dan kedengkian di antara kita. Kemudian dengan merasa punya kedudukan yang tinggi, disitulah timbul yang namanya penyakit hati, yang namanya riya. Disitulah menimbulkan penyakit hati yang namanya takabur. Sehingga menganggap dirinya menjadi segala-galanya. Saya kok. Jadinya akan timbul perkataan seperti itu.
Itu para jamaah. Sehingga kemudian bukan sekedar menimbulkan penyakit hati, yang namanya riya, yang namanya takabur, maka berikutnya akan timbul malapetaka, saling bangga-banggaan, saling bermegah-megahan, saling menimbulkan kesombongan. Dan itu semuanya para jamaah berangkat dari nafsu syahwat perut tadi itu. Ya. Maka para jamaah rahimahullah, semua yang terjadi itu adalah karena dorongan kita memenuhi nafsu syahwat perut tersebut. Oleh sebab itu para jamaah rahimahullah, apabila bencana nafsu syahwat perut itu terus kita ikuti, maka memang tidak ada batas kepuasan yang akan ada pada diri kita. Setelah dapat ini, kepingin dapat ini. Setelah dapat ini, kepingin dapat ini. Setelah dapat ini, masih harus seperti ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itulah para jamaah rahimahullah, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang mencerminkan betapa perut dalam keadaan lapar itu jauh lebih baik dibandingkan perut kita selalu kenyang. Lapar dalam pengertian bukan harus selalu kelaparan, tidak. Tapi ada batas-batas yang harus kita perhatikan untuk mengisi perut kita sehingga tidak sampai betul-betul terlalu penuh isi perut kita. Di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaju'u min ghairi awaz. Kata Rasulullah para jamaah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah lapar tanpa kekurangan. Apa maksudnya nih? Lapar tanpa kekurangan. Artinya, sesungguhnya beliau punya makanan. Ya, tapi beliau menghendaki dalam kondisi lapar. Tidak terlalu memenuhi perutnya walaupun beliau punya makanan. Jadi itu yang dimaksud, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah lapar tanpa kekurangan. Laparnya bukan karena kekurangan. Laparnya bukan karena beliau tidak memiliki makanan. Tidak. Tapi memang beliau membatasi isi perut beliau sehingga tidak terlalu kenyang. Itu yang dimaksud lapar tanpa kekurangan. Berikutnya para jamaah, Rasulullah SAW, beliau juga bersabda, Inna Allah Ta'ala yubahil malaikah biman qala mad'amuhu wa mashrabuhu fit dunya. Yaqulullahu ta'ala, unduru ila abdi btalituhu fit ta'am wa syarab fit dunya. Fasabara wa tarakahuma ishhadu ya malaikati ma min aklatin yad'uha illa abdaltuhu biha darajatin fil jannah. Kata Rasulullah para jamaah, sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga kepada para malaikat dengan orang yang sedikit makannya dan minumnya di dunia. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah kepada hambaku, aku telah mencobanya dengan makanan dan minuman di dunia, lalu ia sabar dan meninggalkan makanan dan minuman itu. Saksikanlah hai malaikatku, kata Allah, tidaklah satu makanan yang ia tinggalkannya, melainkan aku menggantinya dengan derajat-derajat di surga. Masya Allah. Jadi para jamaah, Allah mencintai hambanya yang dalam kondisi lapar.
walaupun hamba tadi punya makanan, punya minuman yang cukup, tetapi selalu dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar inilah jamaah yang dimaksud juga perintah untuk agar kita melaksanakan puasa. Baik puasa yang hukumnya wajib, insya Allah nanti akhir Maret kita sudah mulai puasa Ramadan, sampai akhir April kita juga akan menyelesaikan puasa kita Ramadan, maupun puasa-puasa yang berhukum sunnah. Ya. Sehingga ada sebuah hadis para jamaah, bahwa seorang hamba itu para jamaah amat sangat dekat dengan Allah dalam dua kondisi. Seorang hamba yang amat sangat dekat dengan Allah dalam dua kondisi itu, yang pertama, ketika seseorang itu sedang melakukan sujud, bersujud, saat itulah hamba sangat dekat dengan Allah. Yang kedua para jamaah, seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah ketika seorang hamba itu dalam kondisi berpuasa. Itu dua kondisi yang seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah. Makanya boleh panjenengan menambah doa saat sujud di dalam sholat itu, tetapi doa-doa yang kita tambahkan saat sujud kita di dalam sholat itu tidak boleh dilafadzkan, cukup di dalam hati. Dan tidak harus para jamaah, doa yang kita tambahkan saat kita sujud di dalam sholat itu tidak harus para jamaah pada sujud yang terakhir. Setiap sujud pun boleh panjenengan tambah doa. Yang penting doanya tidak dilafadzkan. Tidak harus hanya pada sujud yang terakhir. Walaupun prakteknya kita lebih banyak menambah doa itu pada sujud yang terakhir. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan para jamaah. Kalau setiap sujud kita tambah dengan doa, nanti menjadi sebab lupa kita mau melanjutkan rakaat yang keberapa. Makanya prakteknya kita tambah doa itu dalam sujud sholat itu biasanya pada sujud yang terakhir. Demikian pula pada saat kita sedang lapar dalam kondisi berpuasa itu jamaah, manfaatkan betul para jamaah untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat itulah saat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, kalaupun kita tidak kemudian harus dengan berpuasa sunnah, maka yang terpenting perut kita jangan terlalu kenyang. Itu yang terpenting. Nanti akan kita jelaskan apa akibatnya kalau perut itu terlalu kenyang. Okay? Apa akibatnya kalau perut kita terlalu kenyang. Yang jelas saat dalam kondisi berlapar-lapar seperti itu para jamaah, kita adalah termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam bi'a'an syarran min batnihi. Hasabu ibnu Adam luqaimatun yakumna salbahu wa in kana la budda fa'ilan fathuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi." Kata Rasulullah jemaah memberikan petunjuk, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Jadi bejana yang paling jelek adalah kita memenuhi perut kita. Karena itu, kata Rasulullah, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap kecil yang menegakkan tulang punggungnya. Makanya jamaah, contoh dari Rasulullah itu kan jelas ya.
Makanan untuk 1 orang sesungguhnya bisa dimakan untuk 2 orang. Dan itu kalau jangan buktikan memang betul. Bisa. Makanan untuk 2 orang bisa dimakan untuk 4 orang. Itu petunjuk Rasulullah. Sehingga tidak terlalu kenyang dan menjadi nikmat. Dalam kondisi agak merasa kurang itu menjadi nikmat. Yes. Jadi kata Rasulullah, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap kecil yang menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak boleh, tidak ia berbuat. Maka, ini petunjuknya jemaah, 1/3 perut untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 untuk nafasnya. Jadi Masya Allah, Rasulullah itu seperti itu. Ya? Jadi, apa ini istilahnya? Ya, seorang Rasul, seorang Nabi yang berperan sebagai seorang dokter, menjadi seorang teknokrat, dan seterusnya. Itulah Rasulullah. Jadi betul Rasulullah itu 1/3 perut kita untuk makanan. 1/3 dari perut kita untuk minuman, dan 1/3 dari isi perut kita kosongkan untuk nafas kita. Sehingga kalau kita makan terlalu kenyang itu kan nafasnya tersengal-sengal nih. Karena tidak kebagian tempat. Tidak kebagian tempat untuk nafas. Kalau kita makan terlalu kenyang. 1/3 perut kita untuk makanan kita. 1/3 perut kita untuk minuman kita. 1/3 perut kita untuk nafas kita. Masya Allah. Sedemikian rupa para jemaah, Rasulullah SAW dalam memberikan petunjuk tentang upaya agar kita mampu menghancurkan nafsu syahwat perut tadi, dan itu menjadi sebab timbulnya nafsu syahwat farji kita. Okay. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah, dalam hadis Usamah bin Zaid dan hadis Abu Hurairah, yang hadis ini sangat panjang, menyebutkan keutamaan lapar. Menyebutkan tentang keutamaan lapar. Jadi karena itu Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis, Inna aqraban nasi inda Allah azza wa jalla yawmal qiyamah man tala ju'uhu wa atshuhu wa husnuhu fit dunya al-akhfiya'ul adkiya'ul ladhina in syahidu lam yu'rafu wa in ghabu lam yaftaqidu ta'rifuhum buqa'ul ardi wa takhuffu bihim malaikatus sama' na'iman nasu bid dunya wa na'imu bi ta'atillahi azza wa jalla ikhtarashan nasu al-furusha al-wafirata واخترشوا الجباه والركبة ضيع الناس فعل النبي وأخلاقهم وحفظوها هم تبقي الأرض إذا قعدتهم ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم أحد لم يتكالبوا على الدنيا تقالب الكلاب على الجيف أكلوا العلقة walabisul khirqa sya'than ghubran yarawhumun nasu fayadunnuna anna bihim ta'an wa yuqalu qad khulitu fadhahabat uquluhum wa ma dhahabat uquluhum walakin nadara alqawmu fi qulubihim ila amrillahi alladhi adhaba anhum dunya fahum 'inda ahli dunya yamsuna bila uqulin aqalu Hina dahabat ukulan nas lahum syarfu fil akhirah. Ya Usamah, idza ra'aitahum fil baladi fa'lam annahum amanun li ahli tilkal baldah wa la yu'adzibu Allahu qauman hum fi al-ardu fihim farihata wal jabbaru anhum radin ittakhidhum li nafsika ikhwanan asa an tanju bihim wa in istata'ta ayyaniyaka al-mauta wa batnuka ja'in
wa qabiduka dham'an faf'al fa innaka tudriku bidzalika syarafil manazil wa tahullu ma'an nabiyyi wa tafruhu biqudumi ruhikal malaikah wa yusalli alaikal jabbar. Hadis ini para jamaah artinya paling dekatnya manusia di sisi Allah Azza wa Jalla di hari kiamat adalah orang yang lama laparnya, lama dahaganya dan kesusahannya di dunia. Yang berjalan tanpa alas kaki, yang bertakwa. Mereka kalau datang niscaya tidak dikenal. Dan kalau mereka tidak ada niscaya dianggap hilang. Mereka dikenal oleh tanah, bumi, dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat langit. Manusia bergembira dengan dunia, dan mereka bergembira dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia membentangkan permadani yang empuk, dan mereka membentangkan dahi dan lutut untuk bersujud maksudnya. Manusia menyia-nyiakan perbuatan dan akhlak para nabi, dan mereka memeliharanya, perbuatan dan akhlak nabi itu. Mereka adalah bumi menangis apabila kehilangan mereka. Dan Tuhan yang Maha Perkasa marah kepada setiap negeri yang tidak ada seorang pun dari mereka. Mereka tidak menyerbu kepada dunia seperti menyerangnya anjing kepada bangkai. Mereka makan makanan yang sedikit dan memakai pakaian yang jelek. Kusut rambutnya, berdebu mukanya. Manusia melihat mereka lalu menduga bahwa mereka terkena penyakit, padahal mereka tidak terkena penyakit. Dikatakan bahwa mereka telah dicampur aduk, lalu akal mereka hilang, padahal akal mereka tidak hilang. Tetapi kaum melihat dengan hatinya kepada ketentuan Allah yang menghilangkan dunia dari mereka. Mereka menurut penduduk bumi adalah berjalan tanpa akal. Mereka berakal ketika semua akal manusia hilang. Mereka memiliki kemuliaan di akhirat. Hai Usamah, kata Rasulullah, apabila kamu melihat mereka di suatu negeri, maka ketahuilah bahwa mereka adalah keamanan bagi penduduk negeri itu. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum yang mereka berada dalam kaum itu. Bumi itu senang dengan mereka. Tuhan yang Maha Perkasa rela kepada mereka. Jadikanlah mereka saudara bagimu. Mudah-mudahan kamu dapat selamat disebabkan mereka. Kalau kamu mampu bahwa kematian datang kepadamu dalam keadaan perutmu lapar dan hatimu haus, maka lakukanlah. Sesungguhnya kamu dengan demikian itu memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan bertempat tinggal bersama para nabi, dan para malaikat bergembira dengan kedatangan ruhmu, dan Tuhanmu yang Maha Perkasa melimpahkan rahmat atasmu. Jamarhukullah. Jadi hadis yang panjang ini menjelaskan tentang kemuliaan orang yang selalu dalam keadaan lapar. Sehingga digambarkan orang yang sudah siap seperti itu, mereka tidak memperebutkan dunia sebagaimana anjing memperebutkan bangkai. Ya. Sehingga digambarkan pula orang yang seperti itu ketika berjalan tanpa pakai alas kaki. Rambutnya awut-awutan, mukanya kusut, pakaiannya lusuh. Ya. Ketika kita menemui orang seperti itu, kata Rasulullah, justru jadikanlah mereka saudaramu. Karena sesungguhnya mereka dalam kondisi itu tidak berpenyakitan. Orang yang dalam kondisi itu sesungguhnya adalah mereka akalnya sehat, bukan orang gila. Dan ketika ada suatu negeri atau suatu kampung itu tidak ada orang yang seperti
Rasul ceritakan orang yang lapar, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, wajahnya lusuh, maka Allah marah pada penduduk itu, karena bisa jadi dengan sebab adanya mereka itu, Allah tidak menyiksa penduduk negeri itu, Allah tidak menyiksa penduduk kampung itu. Maka para jamaah, misalnya satu saat kita menemukan orang-orang yang seperti itu, maka sebaiknya kita husnudon saja, bahwa itu adalah orang yang baik, bahwa itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, yang dengan sebab orang tersebut dekat dengan Allah, menjadi sebab bahwa kita tidak akan mendapatkan siksa Allah, tidak akan mendapatkan petaka, malapetaka dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang seperti itu. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para jamaah, menganjurkan kepada kita kalau bisa saat kita meninggal nanti harus dalam kondisi lapar. Okay? Jadi saat kita meninggal nanti dalam kondisi lapar, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita dalam kondisi perut kita lapar, hati kita haus, maka sesungguhnya kata Rasulullah, kamu dengan demikian itu memperoleh kemuliaan kedudukan dan bertempat tinggal bersama para nabi dan para malaikat, bergembira dengan kedatangan ruhmu. Jadi para malaikat pun bergembira dengan kedatangan ruh kita. Dan Tuhan yang Maha Perkasa melimpahkan rahmat untuk kita jika kita saat menghadap Allah dalam kondisi lapar. Itulah para jamaah di antara salah satu daripada hadis yang menyebutkan keutamaan lapar. Keutamaan lapar itu. Jamaah rahimakumullah. Karena itu dalam sebuah hadis Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Albisus sufur wa syammiru wa kulu fi ansafil butun tadkhulu fi malakutis sama." Kata Rasulullah, pakailah kain bulu, sing-singkanlah lengan bajumu, dan makanlah setengah perut, niscaya kamu memasuki kerajaan langit. Jadi sekali lagi, perintah Rasulullah, makanlah setengah perut. Ya tadi itu, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas kita. Itu perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah begitu mulia orang yang dalam kondisi lapar itu para jamaah? Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, dalam sebuah hadis, kemudian disebutkan, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dami fadayyiku majariyahu bil ju'i wal 'atash. Sesungguhnya setan itu berjalan pada anak Adam pada tempat jalannya darah, maka sempitkanlah jalan-jalannya dengan lapar dan dahaga. Nih, jadi agar kita sekali lagi bisa terhindar dari bujukan dan rayuan setan, maka di antara salah satu caranya, sempitkanlah jalan-jalannya setan itu dengan cara kita lapar dan dahaga. Dengan cara lapar dan dahaga. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid, wal munafiqu ya'kulu fi sab'ati am'a." Kata Rasulullah, jemaah, orang mukmin itu makan dalam satu usus, dan orang munafik itu makan dalam 7 usus. Apa maksudnya? Orang mukmin itu makan dalam 1 usus, orang munafik itu makan dalam 7 usus.
Maksudnya para jamaah bahwa orang munafik itu makan 7 kali lipat dibandingkan dengan orang mukmin. Ya. Jadi orang munafik itu makan 7 kali lipat dibandingkan dengan makannya orang mukmin. Karena makannya 7 kali lipat para jamaah, maka nafsu syahwatnya pun menjadi 7 kali lipat. Ya. Sehingga kemudian itu menjadi sebuah hal yang sangat tidak diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Maka seorang mukmin kita harus dalam kondisi yang lapar tersebut. Dan disebut usus adalah hanya karena kiasan nafsu syahwat. Karena nafsu syahwat itulah yang menerima makan dan mengambilnya seperti yang diambil oleh usus. Dan tidaklah artinya itu tambahnya bilangan usus orang munafik atau usus orang mukmin. Artinya bukan kemudian ususnya menjadi jumlahnya 7, tidak. Ya, dengan mereka selalu makan dengan banyak itulah jamaah yang kemudian menyebabkan istilahnya makan dengan 7 usus itu. Dan itu menimbulkan nafsu syahwat perut yang juga sampai 7 kali lipat ketika kita selalu memenuhi perut kita dengan makanan dan minuman. Diriwayatkan bahwa Abu Juhaifah radhiyallahu an bersenda di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Aqsir min jusaika fa inna atulan nas ju'an yaumal qiyamati aktsaruhum sab'an fid dunya." Ketika Juhaifah itu bersendawa, okay. Bersendawa ini kenapa? Bahasa Jawanya gelegean. Okay. Gelegean itu karena perutnya kenyang, ya, sampai bersendawa, ya. Ketika Abu Juhaifah bersendawa seperti itu, Rasul kemudian beliau bersabda, "Pendekkanlah sendawamu. Sesungguhnya paling lamanya lapar di antara manusia di hari kiamat adalah yang paling kenyang di dunia." Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya paling lamanya lapar di antara manusia di hari kiamat adalah orang yang paling kenyang di dunia. Kalau kita selalu kenyang hidup di dunia, nanti laparnya sangat lama di akhirat. Ya. Kalau selalu kita kenyang waktu hidup di dunia, maka hati-hati, laparnya sangat lama nanti di akhirat. Maka sebaliknya, kalau kita lama laparnya di dunia, maka kenyangnya di akhirat nanti akan lebih cepat dibandingkan orang yang selalu kenyang waktu hidup di dunia, maka laparnya akan menjadi sangat lama. Para jamaah rahmatullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ketika Siti Fatimah, ya, membawa sepotong roti, ya, yang dibawa kepada ayahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah kemudian beliau bertanya, "Sepotong apa ini?" Fatimah menjawab, "Sepotong roti yang saya buat dan hatiku tidak enak sehingga saya membawa sepotong roti ini kepada engkau ya Rasulullah," ayahnya. Okay? Maka Rasulullah SAW jamaah kemudian bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya inilah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu sejak 3 hari yang lalu." Masya Allah. Jadi pernah Rasulullah itu para jamaah tidak makan sampai 3 hari. Memang kadang-kadang memang betul-betul tidak ada makanan. Baru setelah 3 hari itulah Fatimah memberikan sepotong roti dan kemudian beliau mengatakan, "Inilah makanan yang masuk ke mulut ayahmu sejak 3 hari yang lalu." Jadi Rasulullah demikian para sahabat-sahabat beliau itu sudah terbiasa para jemaah untuk mengenyangkan perutnya itu
dengan menata batu-batu di perutnya itu, kemudian diikat biar perutnya tidak terasa lapar. Itu hal yang biasa beliau lakukan, demikian pula dengan para sahabat-sahabat. Jamarahumullah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenyangkan keluarga beliau selama 3 hari berturut-turut dari roti gandum sehingga meninggal dunia. Masya Allah. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW itu para jemaah tidak pernah mengenyangkan perut keluarganya selama 3 hari itu berturut-turut. Kenyang terus, tidak pernah. Jadi mungkin hari ini kenyang, besok tidak kenyang, ya, besok kenyang lagi. Tidak pernah 1, 2, 3 hari kenyang terus, tidak pernah. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap keluarga beliau, dan itu dilakukan, kata sahabat Abu Hurairah, sampai beliau meninggal dunia. Nah, jamarahumullah. Karena itu Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, Inna ahlal ju'i fid dunya hum ahlus sab'i fil akhirah. Wa inna abghadun nasi ilallah al-mudkhimun al-mala'i wa ma taraka 'abdun aklatan yashtahiha illa kanat lahu darajatun fil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang lapar di dunia adalah orang-orang yang kenyang di akhirat. Dan sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang banyak makan, lagi penuh perutnya. Dan tidaklah seseorang hamba meninggalkan suatu makanan yang diingininya, melainkan ia memperoleh derajat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah, jelas nggak hadis ini? Bahwa orang yang lapar di dunia adalah orang yang paling kenyang di akhirat nanti. Ya. Jadi orang yang paling lapar di dunia adalah orang-orang yang kenyang nanti di akhirat. Dan sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang paling banyak makannya, lagi penuh perut. Inilah yang kemudian menjadi juk bagi kita. Bedanya kita dengan Rasulullah dalam hal makan itu. Makan itu tipis. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya. Acara apa saja mesti ada makanannya untuk kita. Ya, kalau kita itu begitu. Jadi Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita ini sedikit-sedikit makan. Ya. Sepertinya itu sudah menjadi tradisi. Acara ini harus ada makanan, acara itu harus ada tumpengnya, acara ini harus ada apa, dan seterusnya. Ya, itu bedanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita adalah sedikit-sedikit makan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, apa faidah lapar dan bencana-bencana tentang kekenyangan itu? Ya. Di antara faedah-faedah lapar itu jamaah, yang pertama adalah bersihnya hati, menyinarkan bakat dan menembuskan penglihatan hati. Sesungguhnya kenyang itu menyebabkan kebodohan, membutakan hati, dan memperbanyak uap pada otak, menyerupai gula, sehingga mengandung tambang-tambang pemikiran. Lalu dengan sebab itu, hati menjadi berat dari mengalirnya pemikiran-pemikiran dan dari cepatnya penangkapan. Bahkan anak kecil apabila memperbanyak makan, niscaya ingatannya salah, hatinya rusak, dan ia menjadi orang yang lambat kefahaman dan penangkapannya. Abu Sulaiman Ad-Daraini berkata, haruslah kamu lapar. Sesungguhnya lapar itu menjadikan nafsu itu rendah dan hati menjadi lembut.
dan lapar itu menimbulkan ilmu samawi atau ilmu yang turun dari langit. Itu satu manfaat jika kita selalu lapar. Okay? Jadi dengan selalu lapar itu membersihkan hati kita, menyinarkan bakat kita. Jadi masing-masing orang itu kan punya passion, punya bakat. Tidak ada orang yang tidak punya bakat. Hanya kadang-kadang bakatnya itu dalam sekali, sulit untuk dikeluarkan. Maka salah satu cara menurut Islam untuk menguatkan passion kita, bakat kita, salah satu cara adalah perbanyak lapar. Mungkin yang dimaksud perbanyak berpuasa. Karena dengan kita perbanyak berpuasa itu, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, dengan sering kita berpuasa itu, kita akan mendapatkan ilmu samawi. Ilmu yang datang dari langit. Itulah para jamaah manfaat lapar yang pertama. Oke, manfaat lapar yang pertama. Karena itulah para jamaah, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sabu'a wa nama qasa qalbu thumma qala likulli syai'in zakatun wa zakatul badanil ju'. Kata Rasulullah, barang siapa kenyang dan tidur, niscaya hatinya keras. Ya, kenyang, tidur, maka hatinya keras. Kemudian beliau bersabda, setiap sesuatu itu mempunyai zakat. Dan zakatnya badan adalah lapar. Oke. Jadi zakatnya badan itu adalah lapar. Asyibli berkata, tidaklah saya lapar karena Allah sehari, melainkan saya melihat di dalam hatiku pintu yang terbuka dari hikmah dan pelajaran yang tidak saya ketahuinya sama sekali. Dan tidak tersembunyi bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah pemikiran yang menyampaikan kepada ma'rifat dan melihat dengan penglihatan hati mengenai hakikat-hakikat kebenaran. Dan kenyang menghalanginya. Dan lapar membuka pintunya. Dan ma'rifat adalah salah satu pintu surga. Maka sudah sepantasnya bahwa ma'rifat itu tidak dapat terpisah dengan lapar untuk mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, apabila perut penuh, niscaya pemikiran tidur, hikmah menjadi buta, anggota-anggota badan duduk atau malas dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW, beliau juga bersabda, nurul hikmatil ju' wa taba'udu minallahi azza wa jalla asyab'u wal kurbah ilallahi azza wa jalla hubbul masakin wa dhunu minhum la tashba'u fatudfi'u nural hikmati min qulubikum wa man bata fi khiffatin minat ta'am batal khuru hawlahu hatta yusbih. Kata Rasulullah berjamaah, cahaya hikmah adalah lapar. Dan menjauhkan diri dari Allah Azza wa Jalla adalah kenyang. Dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Janganlah kamu kenyang, maka kamu mematikan cahaya hikmah dari hatimu. Barang siapa bermalam dalam keadaan ringan dari makanan, niscaya bidadari bermalam di sekelilingnya sampai pagi. Masya Allah. Itulah jamaah hikmah yang pertama, manfaat atau faedah kita dalam kondisi lapar dan tercelanya kita jika dalam kondisi selalu kenyang. Nah, faedah dalam kondisi lapar ini para jamaah, faedah dalam kondisi lapar dan bencana dalam kondisi kenyang ini para jamaah ada 10 macam. Hari ini
baru bisa kita sampaikan satu faedah dari faedah lapar tersebut. Karena waktu, maka sementara kita cukupkan.